محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal khitana haqqan lil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin Sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi wa azwajihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah walimatul khitan yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ashabal fadilah al-fudala, para alim ulama, para ustaz, tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus sahibul hajah Bapak Atik Miftah beserta istri dan keluarga besarnya yang pada kesempatan siang hari ini alhamdulillah mengadakan tasyakur walimatul khitan putranya yang bernama Khalifi Dikri. Masya Allah, luar biasa Musa nih. Iya. Panggilan siapa itu? Musa. Mudah-mudahan anak yang telah dikhitannya dijadikan oleh Allah anak yang saleh, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yang cinta dengan Al-Quran, cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Wabil khusus Al-Mukarram Ustadz Sandi selaku Ketua DKM Masjid Jami An-Nur Perumahan Puri Gardenia beserta staf-stafnya yang hadir, Bapak RT 07 yang hadir dan seluruh Pak RT yang hadir, RT 9 dan staf-stafnya, seluruh jamaah walimatul khitan hadirin, ibu-ibu ada enggak? Dan hadirat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama tentunya marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan siang hari ini dengan izin Allah lah kita dapat memenuhi undangan Bapak Atik Miftah seraya mendoakan putranya agar dijadikan anak yang saleh. Salawat teriring salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita minad dhalalati ilal hidayah, minas sayyiati ilal hasanah, minal bid'ati ila sunnah, minal zulumati ila nur, yaitu dengan cahaya agama Islam. Jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bicara tentang khitan tidak lepas dari syariat yang dibawa ada dua riwayat. Yang pertama menyampaikan dan menyatakan bahwa khitan itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihis. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 35 sampai 37. Ada yang hafal di sini? Yang hafal udah disiapin. Yang hafal udah disiapin, Pak. Apanya yang disiapin? Ada dah. Udah disiapin. Ayo, siapa yang mau coba? Lumayan, Pak. Tapi kagak boleh ngelihat di Google. Di searching Al-Baqarah 3537. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan dalam surah Al-Baqarah ayat 35 sampai 37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarah fatakuna minal zalimin. Itu ayat keberapa? Itu baru 35. Lanjut ayat ke-36.
فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Ayat 36. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Ayat 37. Jamaah rahimakumullah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 35 disampaikan kepada Nabi Adam alaihi salam secara langsung. Ya Adam, wahai Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Tinggallah kau di dalam surga bersama siapa? Bersama istrinya siapa? Hawa. Allah yang memerintahkan Adam, yang mengizinkan Adam tinggal di surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Wahai Adam dan Hawa, silahkan kalian makan sesuka hati kalian. Di surga ada makanan yang ada di dunia, nanti di surga ada. Semua yang ada di dunia di surga ada. Ada pisang, ada gorengan. Itu udah paling top itu di sini ya. Benar. Ada kue apa itu? Kue piscok katanya. Ada kue talam, ada piscok ada. Iya. Ada tahu. Nanti di surga ada, bahkan lebih lengkap dan lebih lezat. Kacang. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Adam, tinggal di surga, silahkan kau makan dan minum sesuka hatimu. Tapi ingat wahai Adam dan Hawa, wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Kata Allah, hai Adam, Hawa, makan apa saja boleh, minta apa saja silahkan. Bahkan di dalam peristiwa Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah melihat ada 4 sungai di surga. Ada berapa? 4 sungai di surga. Yang pertama, nahrun min ghairi asin. Sungai yang airnya enggak pernah butak. Sungai yang airnya selalu bening. Beda sama pam. Ketawa ya Pak. Hati terus ya. Jamaah rahimakumullah. Yang kedua, nahrun min asal, sungai dari madu. Yang ketiga, nahrun min laban, sungai dari susu. Dan yang terakhir, nahrun min khamr, sungai dari arak. Kalau di dunia arak itu najis, haram, betul. Jadi kalau mau mabuk nanti di surga, sabar, jangan mabuk di dunia, ntar nunggu di surga, halal. Bahkan di dalam hadis dikatakan, nahrun min khamrin ladzatin lisyaribin, lebih nikmat, lebih lezat daripada khamr yang ada di dunia. Masya Allah. Lanjut lagi kata Allah, jangan kau dekati pohon ini. Apa nama pohon itu Pak?
syajaratul khuldi, pohon khuldi. Khuldi artinya keabadian, artinya kekal. Yang makan buahnya maka dia akan kekal selama-lamanya. Kira-kira yang dilarang deketinnya apa? Deketin aja dilarang, apalagi makan buahnya. Sama kayak zina, deketin aja kagak boleh, apalagi nyobain. Dikira makanan kali. Jamaah rahimakumullah. Ayat berikutnya jamaah rahimakumullah, fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fih. Yang namanya Ton, nama siapa? Ton itu siapa? Syaiton. Tony ada di sini Tony. Jangan sampai ada orang namain Tony dari a'udzubillahi minasy. Hati-hati tuh. Ya, hati-hati Pak. Ada di sini nama Tony ada? Masya Allah. Jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Deketin aja dilarang, apalagi makan buah khuldi. Tapi itu Ton, si syaiton tadi, fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fih. Kemudian si syaitan ini ada dendam. Syaitan ini kan tentaranya iblis, betul? Betul Pak? Iblis disuruh sujud, kagak mau. Kenapa? Sombong. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api, sedangkan Adam dari tanah. Sombong, nggak mau sujud kepada Adam. Istilahnya nih syaitan ini ada dendam Pak sama Adam. Akhirnya dia tahu kelemahannya Adam dan Hawa, nggak boleh deketin apa? Pohon khuldi, apalagi makan. Digoda sama syaitan. Kenalah tipu daya syaitan. Adam dan Hawa makan buah khuldi. Dalam riwayat dijelaskan ketika Adam makan buah Hawa tidak sampai ke perut, berhenti di tenggorokan. Berhenti di mana? Tenggorokan. Kaget. Nabi Adam kaget. Kenapa kaget? Langsung Allah subhanahu wa ta'ala yang langsung menegur Nabi Adam ketika itu. Dan Nabi Adam belum sampai perut, cuma baru sampai tenggorokan, maka jadinya apa? Jakun. Makanya laki-laki ada jakunnya. Kalau laki kagak punya jakun, unta. Ya. Kalau bahasa sekarang waria mah aja ada ya. Ada waria, jakunnya ada. Jamaah rahimakumullah, pas Hawa udah duluan makan. Hawa duluan justru yang ngaruh-ngaruin itu Hawa. Emang dasar perempuan. Kalau laki diuji dengan jabatan, banyak yang lulus. Diuji dengan harta, lulus. Tapi ketika diuji dengan wanita, banyak yang tidak. Betul? Ustadz aja kadang ya begitu dah. Jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena udah duluan makan buah khuldi Pak, berarti kan udah ngelewatin tenggorokan itu, betul? Tapi nggak jauh-jauh,
Pas di dada dia kaget. Kaget. Akhirnya jadilah alhamdulillah. Coba kalau adanya di dengkul, gimana nyusuin bocah? Ya. Dan alhamdulillah ketika dikagetin, kaget Allah negor Hawa, itu saking kagetnya Pak, buah kul dipecah jadi 2. Pecah jadi alhamdulillah. Paham ya Pak ya? Paham. Jangan diam-diam aja. Jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian karena Adam dan Hawa melakukan apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akhirnya fa akhrajahuma mimma kana fi. Akhirnya mereka berdua dikeluarkan dari surga, turun ke bumi, ke bumi. Mustaqarrun wa mata'un ilahin. Wahai Adam dan Hawa, bumi mustaqar, tempat singgahmu, wa mata, dan tempat kenikmatanmu, ilahin, sampai batas waktu yang ditentukan. Jamaah rahimakumullah, ayat yang terakhir, fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Itu Pak, Nabi Adam sama Hawa pas diturunin ke dunia itu nyeselnya luar biasa, bertahun-tahun sujud kepada Allah, minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pada akhirnya di dalam istighfarnya Nabi Adam alaihi salam, di dalam hatinya Nabi Adam bernazar. Nazar apa Pak? Berjanji. Janji kepada siapa Pak? Kepada Allah subhanahu. Apa janjinya Nabi Adam ketika sujud bertahun-tahun? Agar diterima taubatnya Nabi Adam dan Hawa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Berkali-kali tuh Nabi Adam dan Hawa baca tuh doa, baca tuh istighfar bertahun-tahun, dan beliau bernadar, andaikan taubatku diterima, aku akan potong bagian anggota tubuhku. Itu nazarnya siapa? Nabi Adam alaihis. Alhamdulillah taubatnya diterima. Fataba alaihi, maka Allah menerima taubat Nabi Adam. Innahu huwa tawwabur rahim, sesungguhnya Allah maha menerima taubat dan maha pengasih lagi maha penyayang. Jamaah rahimakumullah, udah diterima taubatnya, namanya manusia lupa. Sama kayak pemimpin kita, udah dipilih naik di atas lupa. Betul Pak? Besok nih tahun depan pemilu Pak. Pemilu. Amin. Amin. Allahumma amin. Jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, udah dapat apa yang diinginkan, lupa. Itu sifat manusia tuh. Dulu aja mintanya ya beberapa periode, udah jadi lupa. Nabi Adam lupa, ditegur, wahai malaikat, tegur Nabi Adam, punya nadar kepada saya dia ketika diterima taubatnya, ketika saya, kata Allah, menerima taubatnya Nabi Adam, dia punya nadar disuruh motong anggota tubuhnya.
Ditegur tuh Nabi Adam. Wahai Adam, engkau punya nazar. Ketika kau diterima taubatmu, kau potong bagian anggota tubuhmu. Akhirnya Nabi Adam bingung, Pak. Makanya orang jangan sekedar nazar, betul. Makanya kalau nazar, nazar yang kita mampu. Saya bernazar kalau saya dapat kerja, saya akan santunin 5 anak ya. Lo kalau 5 masih gampang, betul. 1 orang kasih 50.000. Betul. Enggak sanggup 50.000, ya udah kasih 1 bungkus nasi padang. Satu nasi padang berapa, Pak? Yang di belakang saya langsung lihat itu. Iya, ada yang jualan itu. Masya Allah. Diskon ya. Jadi berapa? Jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai Adam, kau bingung? Ya sudah, potong tuh ujung. Ujung dipotong. Ujung dipotong. Dalam bahasanya adalah kulfah. Kulfah. Kuluf. Bahasa Arabnya kulfah. Apa itu kulfah? Kulit yang menutupi hasyafah. Apa itu hasyafah? Helm. Lah daripada bingung ya Pak, saya terjemahin aja. Maka khitan yang pertama itulah yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihis salam. Makanya syariat mendefinisikan khitan qat'u jildil hasyafah. Memotong kulit yang menutupi hasyafah, yang menutupi biar apa Pak? Biar kelihatan helmnya, biar licin. Masya Allah. Biar ya begitu dah. Itu khitan. Ini enggak jorok, ini betul enggak? Ini syariat. Bahkan khitan itu di dalam kitab I'anatut Talibin dijelaskan wajibal khitanu ala dzakarin wa untha. Wajib hukumnya khitan bagi laki maupun perempuan. Tapi kalau perempuan namanya beda, bukan khitan, namanya khifat. Namanya apa Pak? Khifat. Loh Ustadz kok beda? Iya, karena kalau perempuan enggak sampai banyak yang diambil, cuma dicuek doang. Cet. Apanya? Kulit yang menutupi farjinya. Apa itu farji? Ya begitu dah. Makanya nikah, yang belum nikah. Ada yang belum nikah dari sini? Jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayaknya dendam banget ya. Ya Allah, kesian jadinya. Kulit yang menutupi di atas itu cuma dicowak doang Pak. Cep. Itu udah sunat. Makanya perempuan kalau disunat nggak usah ngadain acara. Emang ada yang ngadain acara? Agak ada. Pasti yang ngadain acara laki-laki. Ustadz boleh nggak khitan itu pas bayi? Boleh, bagus. Bahkan bersamaan dengan akikoh, bagus. Di dalam kitab I'anatut Talibin, al-yaum as-sabi' min wiladatih, hari ke-7 dari kelahirannya. Akikah iya, sunat iya, ngasih nama iya, cukur rambut, selesai, lengkap sudah. Tapi banyak yang belum melakukan keutamaan itu. Kenapa alasannya? Tidak tega.
kesian, ya. Atau mungkin orang tuanya memang belum siap. Padahal bayi kalau dihitan itu Pak paling nangis sebentar, kelar. Apalagi sekarang sudah ada metode smart clamp. Tahu metode smart clamp? Kalau dulu kita sunat itu, wah ada yang pakai kampak. Saking udah tuanya tuh kulit. Pakai kampak. Ada yang pakai bendo, tahu bendo? Golok. Iya. Sekarang udah banyak metode sunat canggih, betul Pak? Bahkan darah yang keluar sedikit, tapi sunat harus keluar darah. Kalau tidak keluar darah tidak sah. Hati-hati. Makanya secanggih-canggihnya metode zaman ini pasti ada walaupun sedikit. Cepat kering seperti metode laser. Jamaah rahimakumullah. Sampai mana tadi? Pakai kampak. Kemudian ketika Nabi Adam alaihi salam, jamaah rahimakumullah, tuh dipotong tuh. Dipotong sunat di khitan. Akhirnya selesailah syariat khitan itu. Dan hukumnya akhirnya di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diikuti, sehingga hukum khitan itu menjadi wajib bagi siapa? Laki dan perempuan. Hukumnya wajib. Walaupun ada sebagian madhab, di antaranya madhab Maliki, mereka memandang bahwa sunnah bagi perempuan. Tapi Imam Syafi'i wajib. Laki di khitan, perempuan di khifat. Jamaah rahimakumullah. Kemudian riwayat yang kedua, kalau tadi Nabi Adam, sekarang riwayat yang kedua Pak. Syariat khitan itu ada di zaman Nabi Ibrahim alaihis salam. Ketika itu Nabi Ibrahim, jamaah rahimakumullah, lagi galau. Lagi apa? Nabi bisa galau juga. Kenapa Ustadz galaunya? 80 tahun enggak dikasih keturunan. 80 tahun enggak dikasih keturunan. Sujud kepada Allah, meminta kesabaran agar diberikan kesabaran yang luar biasa. Di tengah-tengah sujudnya Nabi Ibrahim alaihi salam ada sautud domir. Tahu sautud domir? Ayu sautin biyunadi hatifan hulwal bayan. Itu mah sholawat ya. Betul. Sautud domir itu suara tanpa rupa. Apa tuh maksudnya? Bukannya kentut, bukan. Kentut juga sautud domir. Iya. Ada suara tanpa rupa kedengeran Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, tahhir nafsak. Itu kalimatnya. Ya Ibrahim, tahhir nafsak. Sucikan dirimu. 80 tahun baru dengar suara tanpa rupa, disuruh suciin dirinya. Bingung Nabi Ibrahim. Kayaknya udah suci dah. Selama ini saya menyembah Allah, tidak pernah menyembah berhala. Bahkan Nabi Ibrahim salah satu nabi yang luar biasa, menghancurkan apa? Berhalanya siapa? Raja Namrus. Jamaah rahimakumullah. Akhirnya diutus lagi sama kayak Nabi Adam, malaikah. Wahai Ibrahim, nggak usah bingung, potong aja tuh ujungnya. Disuruh potong lagi. Tapi beda dengan Nabi Adam alaihi salam. Kalau Nabi Adam alaihi salam
itu langsung malaikah sebagai eksekusinya. Kalau bahasa sekarang apanya? Mantrinya. Tapi Nabi Ibrahim disuruh potong sendiri. Gimana ya Pak ya? Disuruh motong sendiri, kemudian ada satu alat di zaman Nabi Ibrahim itu yang dikenal dengan nama qadum. Apa Pak namanya? Qadum. Apa itu qadum Ustadz? Qadum adalah kapak. Kampak yang bekas ngancurin berhala dipakai buat khitan. Usia 80 tahun Nabi Ibrahim khitan sendiri dengan kampak yang pernah dipakai untuk menghancurkan berhala. Tuh sejarahnya apa Pak? Khitan. Jamaah rahimakumullah, dari sejarah itu bisa kita ambil hikmah. Yang pertama, siapa sih tadi? Moisa nih. Musa. Ini di khitan itu berarti si Musa ini menjalankan syariatnya Nabi Adam dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Juga ditiru oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Cuma beda kalau Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak ada proses, lahir dalam keadaan sudah disunat. Wulida sallallahu alaihi wasallam makhtunan sajidan. Nabi Muhammad terlahir satu dalam keadaan sudah di khitan. Sajidan, sujud kepada Allah. Wala bakian, dan tidak nangis. Kalau kita kan nangis, betul. Keluar bayi, ceprot, nangis. Wasafian minadam, dan Rasulullah lahir tidak berdarah. Tidak ada darah, Masya Allah. Luar bi. Inilah keistimewaan. Makanya tadi Masya Allah, sholawat, ya, baca maulid. Itu kalau baca maulid, baca sholawat, menambah rasa cinta kita, mahabbah kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ustadz kagak tahu maknanya, biarin aja dulu. Yang penting dia senang dulu, betul. Entar pelan-pelan juga tahu maknanya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, assalamu alaik zainal anbiya. Keselamatan bagimu, wahai Nabi yang begitu indah. Pelan-pelan dia senang sholawat, senang baca maulid. Pelan-pelan dia paham artinya, betul. Jangan langsung dijejelin artinya, ntar dia kabur. Iya, bingung juga sholawatan. Yang penting nadanya pas, betul Pak. Sampai sekarang, ya, bahkan sholawat itu sampai apa namanya, memberikan dampak positif kepada penjual, pedagang, terutama tahu bulat. Betul Pak. Loh, tahu bulat kalau lagi dagang gimana bunyinya? Tahu bulat digoreng dadakan 500-an. Tapi kalau lagi maulid beda nadanya. Tahu bulat digoreng dadakan 500-an. Anget. Betul nggak? Tuh kalau tahu bulat itu begitu jualan banyak yang beli tuh, betul nggak? Apalagi diiringi hadroh, Masya Allah. Tahu bulat semuanya digoreng dadakan 500-an anget.
Jamaah rahimakumullah. Kembali lagi, Nabi Ibrahim disunat usia 80 tahun bil qadum sendiri, di khitan sendiri. Maka si Musa ini menjalankan syariat Nabi Adam, Nabi Ibrahim, dan juga syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama, hikmah khitan, menjalankan syariat perintah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, ada 5 dalam agama yang sifatnya adalah fitrah, yang sifatnya kebersihan, kesucian. Yang pertama, kata Rasulullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, khamsun minal fitrah, ada 5 fitrah dalam agama kita. Yang pertama, al-khitan. Orang yang khitan, yang dikhitan itu secara otomatis lebih suci, lebih bersih, lebih sehat. Betul. Karena orang kalau kagak dikhitan, itu kalau pipis itu masih menyisahkan kotorannya. Betul, Pak? Makanya kenapa dalam agama kita walaupun sudah dikhitan, Pak, Bu, walaupun sudah dikhitan, sudah dikhifat, tetap kata agama kita disuruh istibra. Apa itu istibra? Istibra itu nuntasin najis kencing kita. Bagaimana caranya? Dehem. Istri kita salah paham. Oh, ngajakin tuh. Salah paham tuh istri. Maksudnya dehem itu apa, Pak? Istibra. Biar apa? Sisa-sisa pipis kita itu keluar semua, bersih. 3 kali. Salah samarat. Bahkan laki-laki disuruh untuk dipelirit, diurut, jangan ke depan, bukan ke belakang, tapi urutnya ke depan, jangan ke depan ke belakang, ke depan ke belakang. Salah. Pak Muin, salah ya. Ketawa. Kalau melirit, Pak, ini syariat betul. Ini harus paham, Pak. Iya, kenalah. Jadi kita dehem, Pak, habis pipis selesai sudah. Saya yakin kalau habis pipis kita istibra, kita mentuntaskan air pipis kita, saya yakin akan terhindar dari penyakit yang disebut prostat. Tahu prostat? Banyak sekarang laki kena prostat, masih muda kena. Ada lagi istilah infeksi saluran kemih. Ya. ISK singkatannya. Kenapa? Istibra, tidak istibra dia. Kadang-kadang pipis di pinggir jalan, ya Allah. Ojol apa? Ojol. Tapi nggak semua ojol begitu, enggak. Emang di sini ada ojol, ada? Ya Allah. Jamaah yang insya Allah ojol lali, yang insya Allah dimuliakan Allah. Kadang-kadang supir, betul Pak? Supir truk, supir bus, ya Allah. Apa sih susahnya mampir ke SPBU, ya pipis dia, bayar. Jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka si Musa ini apa? Biar dia lebih suci lagi, Pak Atik, lebih bersih lagi. Sehingga dalam kaidah usul fiqh, la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang wajib tidak akan sempurna dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu menjadi contoh. Orang kalau mau naik ke loteng kan harus ada tangga, betul? Maka naik ke loteng, tangganya itu hukumnya wajib kalau kita mau naik ke loteng.
Kita wajib sholat. Sholat wajib wudu. Yang namanya wudu harus bersih dari najis. Kalau tidak disunat nggak bersih tuh hadas najisnya. Makanya khitan hukumnya menjadi wajib. Begitu jamaah. Yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hikmah khitan yang kedua, lebih bersih, lebih suci, lebih sehat. Bahkan ditambahin lagi nih, ini untuk yang udah nikah. Lebih nikmat. Lebih apa? Coba kalau masih ada kulitnya, kagak berasa ya Pak? Betul Pak? Enggak tahu. Jamaah insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tuh hikmah yang kedua tuh, Masya Allah. Yang terakhir, ya, jangan, nggak usah lama-lama ya Pak ya. Yang ketiga, hikmah yang terakhir, hikmah khitan itu adalah pengorbanan, perjuangan. Seorang anak yang mau untuk dipotong kulitnya, meneteskan darah untuk menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Makanya itu simbol Pak khitan itu. Biar anak ini kelak nanti dalam kehidupannya tidak menjadi anak yang gampang nyerah. Betul. Harus berproses dalam kehidupan. Tidak ada hidup yang tidak butuh perjuangan. Betul. Jangankan hidup, cinta saja butuh pengorbanan. Betul Pak Muin? Cinta saja Pak butuh Pak pengorbanan. Jamaah rahimakumullah, tidak ada dalam kehidupan di dunia ini yang bim salah bim. Orang bisa sukses sebab proses kristalisasi keringat. Orang kaya jangan dilihat kayanya sekarang, betul Pak? Tapi proses ketika dia menjadi orang kaya. Orang yang sukses jangan dilihat hasilnya, lihatlah prosesnya dia untuk mendapatkan kesuksesan. Maka hikmah yang ketiga khitan memberikan pelajaran buat kita, khususnya anak yang dikhitan tadi, agar menjadi manusia yang tahan banting, manusia yang kuat ketika digempur dengan ujian dan cobaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia langsung ingat, la yukallifullahu nafsan illa. Dengan keyakinan itu Allah tidak akan menguji seorang hamba kecuali dengan kemampuannya. Maka dia akan yakin ketika ujian datang kepada dirinya, langsung yakin dia kepada Allah bahwa Allah memilih saya, bahwa saya mampu untuk menerima ujian tersebut. Contoh Pak, ada tetangga kita anaknya, mohon maaf ya, kalau bahasanya itu Down syndrome atau disebut dengan epilepsi. Sekolahnya beda, SLB, sekolah luar biasa. Jangan kita hina, jangan kita caci tetangga kita. Justru kita berpikir, Masya Allah, berarti dia dipilih oleh Allah sebagai orang tua yang luar biasa, bisa untuk menerima anaknya yang serba dengan kekurangan. Coba Pak, kita andaikan kita nih dikasih anak, nggak usah dah Down syndrome, nggak usah, agak budek aja. Tahu budek? Keluar cairan. Apa namanya? Ya begitu. Itu kita kadang-kadang malu jadi orang tua. Ya, jamaah, itu anak kita, betul. Yang bikin kita, tapi kita malu mengakui anak kita. Orang yang nggak punya anak kepengen punya anak, betul.
Mudah-mudahan kita doain yang belum punya anak dikasih anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum nikah segera nikah. Masya Allah, kenceng banget ya. Malaikat langsung kaget. Jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu saja hikmah daripada khitan, sejarah, hukum dan hikmah yang kita bisa ambil dari khitan itu sendiri. Dan kita doakan sekali lagi mudah-mudahan anak dari Pak Atik Miftah dijadikan anak yang soleh, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dan tentunya berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bermanfaat bagi agama, negara, nusa dan bangsanya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini langsung doa. Baik, ini jam berapa sih? Zuhur berapa menit lagi? 2 menit ya. Oke. Tadinya saya mau ngajakin sholawatan, tapi takut keburu duhur. Baik jamaah, kita angkat kedua tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita doa mudah-mudahan anaknya Pak Atik Miftah ini dijadikan anak-anak yang senantiasa anak yang saleh, anak yang taat kepada Allah. Ya Allah ya Maulana ya Ma'bud, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al Musa waladan saliha, waladan barra biwalidayhi, waladan muti'an ila Allah wa rasulih, waladan qanita, waladan abida, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al hadha jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan معصوما. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا جاهلا إلا علمته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.